Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang menghitung perubahan entalpi. Untuk lebih lanjutnya, ini kelompok kami. Anggota kelompok 1 yaitu Mutiara Sheila, Melani sebagai host, Ahmad Afrianto sebagai moderator, Talita Diva sebagai pemateri 1, Sabina Laura sebagai pemateri 2, Ardi sebagai pemateri ketiga, Isma Nurjana sebagai notulen, Adrian Ilham sebagai screen recording, Hadid Kurnia Arsan upload video, Bertiam Tika sebagai tim PPT 1, Halifatus Sadia sebagai tim PPT kedua. Untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan kepada pemateri pertama, Talita Diva. Ya, boleh, silakan langsung, Tata Diva. Sebentar, Bu. Berarti Putih langsung moderator ya? Ini mana? Materinya. Dari awal, Neng. Kalorimeter. Kalorimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan atau mengukur kalor atau perubahan entapil delta H suatu reaksi kimia. Yang lain boleh di-mute. Pada saat presentasi hanya yang presentasi suaranya. Perhitungan entapil reaksi berdasarkan hasil percobaan dengan menggunakan kalorimeter BOM, yaitu delta H derajat sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter, menghasilkan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Dengan keterangan Q sama dengan kalori yang diserap atau dibebaskan. Dengan lambang Joule atau kalorimeter Joule. M sama dengan massa dengan lambang gram atau kalori atau kilogram. C kecil sama dengan kalori jenis dengan lambang Joule gram min 1 derajat Celcius min 1. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan lambang derajat Celcius atau kalorimeter. C besar yaitu kapasitas kalor dengan lambang Joule kalorimeter min 1 atau Joule derajat Celcius. Contoh soal. Nomor 1, dalam suatu wadah plastik dianggap tidak menyerap panas, berisi 5.400 gram air, dimasukkan sebongkah kecil gamping, CaO, kalsium oksida, CaO, kalsium oksida, sehingga terjadi kenaikan temperatur sebesar 1,2 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukan delta H reaksi tersebut. Diketahui M sama dengan 5.400 gram, C sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius, delta T sama dengan 1,2 derajat Celcius. Memakai rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. 5.400 gram dikali 4,18 Joule sama dengan dikali 1,2 derajat Celcius, menghasilkan 2.700 Joule. Kita menentukan delta H reaksi, maka 2.700 Joule itu dibagi sama 1.000.
maka menghasilkan 27 kalorimeter joule. Maaf. Soal nomor 2, sebanyak 10 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam 200 ml air, jadi kenaikan suhu 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Jika massa jenis air dianggap 1 gram per mili dan massa natrium hidroksida tidak diperhitungkan, maka besarnya delta H pelarutan pada proses ini adalah pertama, untuk menentukannya, kita harus mencari mol natrium hidroksida dengan rumus G per mR sama dengan 10 dibagi 40 menghasilkan 0,25 mol. Lalu untuk mencari delta H, kita menggunakan rumusnya M dikali C dikali delta T per mol pembatas, yaitu 200 dikali 4,2 dikali dalam kurung 32 dikurang 27 per 0,25, yaitu min 16.800 Joule per mol, menghasilkan min 16,8 kalorimeter Joule per mol. Lanjut. Lanjut hukum Hess, siapa? Baik, hukum Hess. Hukum Hess dikemukakan oleh Germian Henry Hess. Menurut hukum Hess, kalori reaksi pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Pada diagram Hess di bawah ini, delta H yang memiliki tanda searah jarum jam maka diberi tanda plus, sedangkan yang berlawanan dari arah jarum jam diberi tanda min. Nah, di bawahnya itu ada rumus delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1, 2C ditambah 2O2G dengan 2COG plus O2G itu delta A2 sama dengan min 222 kalori joule. Oke kan? Lalu 2COG plus O2G dengan 2CO2G itu delta H3 sama dengan min 5.566 kalori joule. Nah, sekarang kita jawab menurut hukum Hess. Kita harus cari ini delta H1-nya. Di sini ada rumusnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 sama dengan min 222 ditambah min 556 kalori joule, maka delta H1 gas CO2 sama dengan min 748 dibagi 2 sama dengan hasilnya min 394 kalori joule mol pangkat 1 min. Lalu kita ke materi entalpi pembentukan standar. Data dari entalpi pembentukan standar dapat juga digunakan untuk menghitung H reaksi atau delta HR zat-zat reaksi mengurangi membentuk unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur hasil uraian tersebut membentuk zat baru. Rumus yang digunakan adalah delta HR sama dengan sigma delta HF hasil reaksi dikurang sigma delta HF per reaksi. Nah, di bawahnya ini ada contoh soal juga. Reaksi PA ditambah QB hasil reaksi RC plus SD. Jadi berapakah delta H-nya? Kita pakai cara delta HR.
sigma delta HF hasil reaksi dikurang sigma delta HF per reaksi sama dengan R dikali delta HF C plus S dikali delta HF D dikurang P dikali delta HF A ditambah Q dikali delta HF B. Oke, lanjut. Contoh soal 1. CH4 ditambah 2O2 hasil reaksi CO2 ditambah 2H2O delta H sama dengan min 802 kalori joule. Berdasarkan entalpi pembentukan standar, hitunglah delta HF CH4. Diketahui delta HF 2O2 sama dengan 0 kalori joule per mol. Delta HF CO2 sama dengan min 393,5 kalori joule per mol. Delta HF H2O sama dengan min 285,83 kalori joule per mol. Delta HR sama dengan 1 delta HF CO2 ditambah 2 delta HF H2O dikurangi dalam kurung delta HF CH4 ditambah 2 delta HF O2 sama dengan dalam kurung 1 dikali min 393,51 ditambah 2 kali min 285,83 dikurangi dalam kurung delta HF CH4 ditambah 3 kali 0 kalori joule sama dengan dalam kurung min 393,51 plus dalam kurung min 571,66 kalori joule ditambah 802 kalori joule. Hasilnya delta HF CH4 sama dengan min 163,17 kalori joule. Jadi entalpi pembentukannya adalah min 163,17 kalori joule. Data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan kimia dari 1 mol senyawa yang membentuk gas menjadi atom-atom gas pada keadaan standar. Rumus yang digunakan energi ikatan adalah delta HR sama dengan sigma delta H kuadrat pemutus dikurangi sigma delta H kuadrat pembentuk. Energi ikatan juga disebut sebagai energi disosiasi yang dilambangkan dengan D besar. Semakin banyak jumlah ikatan antara atom atau jumlah pasangan terikat dari suatu atom, maka nilai energi ikatan semakin besar dan ikatan antar atom juga semakin kuat. Contoh soal 1. Dengan energi ikatan rata-rata, tentukan perubahan entalpi reaksi antara etana C2H4 dengan iodin I2. Diketahui C sama dengan C sama dengan 598 kalori joule, C dikurangi H sama dengan 413 kalori joule, I dikurangi I sama dengan 151 kalori joule, C dikurangi I sama dengan 234 kalori joule, C dikurangi C sama dengan 347 kalori joule. Jawabannya, yang pertama, gambar ikatan terlebih dahulu. Selanjutnya, sigma delta H kuadrat derajat pemutus 4 dikali C sama 4 dikali C dikurangi H sama dengan 4 dikali 413 kalori joule
sama dengan 1652 kalori joule. 1 dikali C sama dengan 589 kalori joule. 1 dikali I dikurangi I sama dengan 152 kalori joule. Dan hasilnya dijumlah menjadi 2401 kalori joule. Kemudian sigma delta H derajat pembentuk 4 dikali C min H sama dengan 4 dikali 413 kalori joule sama dengan 1652 kalori joule. 1 dikali C dikurangi C sama dengan 347 kalori joule. Kemudian 2 dikali C dikurangi I sama dengan 468 kalori joule. Dan hasil dari perkalian tadi dijumlah menjadi 2467 kalori joule. Delta HR sama dengan sigma delta H kuadrat pemutus dikurangi sigma delta H derajat pembentuk sama dengan 2400 kalori joule dikurangi 2467 kalori joule. Dan hasilnya adalah min 66 kalori joule. Terima kasih, itu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ardi, untuk itu saya kasih kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu perubahan entalpi reaksi yang dilepaskan atau diresap hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir. Semakin tinggi temperatur reaksi, makin cepat laju reaksinya. Perubahan kalor pada suatu zat atau sistem yang ditentukan oleh perubahan suhu, massa zat, dan kalor jenis. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sehingga setinggi 1000. Menghitung banyaknya kalor yang dibebaskan atau diserap berdasarkan suhu pada larutan yang massa dan kapasitasnya panas bahan kalor yang ternyata ditentukan. Terima kasih, untuk itu saya buka sesi pertanyaan yang akan diserahkan pada Isna Nurdiana. Ada yang mau nanya nggak? Ya,